Ini amplang ini udah sering dibawa ke luar negeri soalnya. Saya aja kalau umrah ini bawa amplang udah saya kasih sama orang Arab di sana. Gitu. Tepian sungai di Indragiri Hilir tak pernah sunyi. Ada aktivitas, ada tawa, ada aroma masakan yang menggoda dari dapur rumah-rumah penduduk. Disinilah cita rasa kuliner tumbuh dan hidup dalam keseharian masyarakatnya. Bukan hanya sebagai makanan, tapi sebagai warisan yang harus terus dijaga. Dari tepung, santan, hingga udang sungai, semua bahan sederhana itu menjelma jadi kuliner yang istimewa. Inilah kisah tentang rasa kuliner dari bumi Indragiri Hilir. Assalamualaikum, nama saya Suryani, biasa dipanggil dengan Kak Ani. Saya di sini memproduksi wadai cincin atau disebut kue cincin. Kebanyakan yang bilang wadai cincin kan. Dari dapur kecil di kampung, aroma gula merah dan santan berpadu menjadi satu. Kue cincin, salah satu kue tradisional yang paling lekat di hati masyarakat Indragiri Hilir. Wadai cincin berawal kakak bikin tahun 2017. Dikala itu belum pandai bikinnya kan. Waktu itu mama sakit, jadi berubah profesi lah kakak memutar otak untuk jual kue cincin kan. Karena permintaan kayaknya kue cincin jarang orang bikin, jadi kakak bikin wadai cincin aja lah gitu. Kadang tuh siapa yang bikin kue cincin kakak tanya apa-apa aja bahannya, berapa gitu kan, nanya-nanya kawan kayak gitu kan. Nah, dicobalah ke rumah kan, gagal, tanya lagi, gagal lagi. Akhirnya belajar dari kesalahan. Gulanya segini berarti kebanyakan gitu kan, dikurangi, ditambahi lagi gitu. Kue cincin nih kalau ada orang Banjar tuh ya, pengantin mandi, orang mandi 7 bulanan. Kalau mama dulu bikin orang menajak rumah kalau tongkatnya ulin pakai wadai cincin. Untuk wadai cincin ini kan harus gula merahnya harus gula asli. Tak bisa pakai gula pemanis atau gula campuran tuh tak bisa. Jadi kalau kakak gula merah ini kakak pesan khusus sama adik sepupu yang di seberang Sungai Kubur sana kan. Jadi tidak ada kakak beli di lain. Kalau beli di lain di warung kan tidak terjamin keasliannya, tidak terjamin buatannya. Jadi tidak bisa pakai gula lain. Beras ladang yang udah lama kayak itu yang karau pokoknya. Gula merah sama minyak makan, itu cuma 3 macam. Tepung beras, gula merah, santan dicampur dengan perasaan. Digoreng pelan sampai berwarna coklat keemasan. Hasilnya renyah di luar, lembut dan manis di dalam. Sangat bermakna betul bagi kakak ya, ibaratnya tuh kakak kan wadai cincin nih untuk nyengolahkan anak tuh pakai hasil dari wadai cincin, penjualan kue cincin lah. Harapan kedepannya dengan penjualan wadai cincin ini ya, kayak untuk pemerintah kan untuk tetap memamerkan ya, biar lebih dikenal anak-anak muda, anak-anak orang jauh. Kan ini nih memang khas Banjar kayaknya ya. Jadi kan kalau setiap ada acara wadai cincin ini tetap disajikan kayak gitu. Kue cincin bukan sekedar makanan ringan, tapi juga simbol dari kehangatan, kebersamaan, dan cinta di meja keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Nursihan, biasa dipanggil Ci Inoy. Dari yang manis dan renyah, kini kita beralih ke yang lembut dan juga berlapis. Kue Amparan Tata, sajian tradisional yang dikenal karena keindahan dan kesabarannya. Bahan-bahan kue Amparan Tata, beras dikilang. Habis itu pisang berangan. Gulanya gula putih, santan. Kalau belum puasa kadang sampai 6 loyang. Kue sari muka pulut, kue pelangi, Amparan Tata, macam-macam tuh. Karena kata abang saya, rugi Inoy tak pandai buat Amparan Tata. Karena dari penghasilan itulah mama bisa naik haji. Lapisan demi lapisan disusun dengan cinta. Warna hijau pandan berpadu dengan putih santan, menghadirkan rasa yang lembut dan aroma yang khas. Prosesnya panjang, tapi justru disitulah keindahannya. Semoga kue Amparan Tata berlanjut sampai selamanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deniarti. Dari yang lembut kita menuju ke yang gurih dan renyah. Amplang udang Sungai Luar, oleh-oleh yang sudah dikenal sampai keluar daerah. Kalau usaha ini kan memang sudah berdiri dari 2009 ya. Jadi usaha ini memang sudah dari leluhur dari orang tua sendiri ya kan. Selanjutnya baru kakak melanjutkan atau melakukan produksi sendiri. Maksudnya itu orang tua saya sendiri begitu. Pernah mencoba amplang udang dari udang tenggek ya. Itu tidak jadi. Jadi kami lebih mengambil udang yang kecil-kecil yang kami bilang itu udang bajang. Amplang udang bukan hanya camilan, tapi hasil kreativitas masyarakat pesisir. Setiap potongnya adalah perpaduan antara hasil laut dan kerja keras. Proses pembuatan amplang udang itu kita dapatkan dari udang segar ya. Udang segar, terus kita kupas kepalanya, setelah itu kita blender halus. Dalam satu adonan itu ada setengah kilo, 500 gram udang yang kita adon untuk satu adonan. Kita waktu menggiling itu kita letakkan di dalam piring yang berisi minyak biar adonan itu tidak terjadi pengerasan. Karena di sini kan rata-rata kan penduduk di daerah kakak ini kan kayak tetangga, nih di samping rumah, di depan, rata-rata orang itu maksudnya tuh penghasilan mereka memang dari menangkap udang. Kalau tantangan terbesar itu kita jaga kualitas. Sekarang kalau dari anggota baru mereka tidak bisa cara menggiling, sudah itu cara mengadun dia tidak mengerti, makanya kakak yang turun tangan untuk mengadun gitu supaya hasil itu tidak berubah. Terkadang kan beda tangan, beda hasil dan beda rasanya gitu. Kalau untuk tahan lama dan gurih, pertama kita memblender maksudnya tidak terlalu banyak air, tidak cair, yang jelasnya padat. Terlalu padat tidak bagus juga hasilnya. Jadi sudah itu waktu kita mempres atau mempacking atau membungkus ya, waktu membungkus itu kita menggunakan alat press dan menggunakan plastik PP bening. Ya, kalau dari merek lain kita tidak jamin itu tahan lama atau tidaknya. Kalau dulu kan anggota mama tidak sebanyak sekarang dan anggota kakak juga tidak sebanyak sekarang ya. Jadi semenjak kita produksi boleh dikatakan hampir setiap hari kita produksi ya. Jadi di situ
membuka peluang untuk masyarakat sini atau anggota kakak lah yang untuk menghasilkan uang karena dia kerja dengan kakak gitu ya kan. Kalau ke luar negeri kan tadi dengar sendiri apa kata mama tadi kan, sudah malah lagi memproduksi di Singapura ya kan mama kan. Nah, kalau ngirim-ngirim ini kan kami udah sering memang ngirim seperti Pekanbaru, Dumai, daerah-daerah kayak Palembang. Kini, amplang udang Sungai Luar tak hanya dikenal di pasar lokal, tapi juga dikirim ke luar daerah bahkan sampai ke pulau seberang. Dari dapur rumah sederhana tercipta peluang ekonomi yang besar. Nama saya Nurlelawati, panggilannya Inoy. Berdirinya tahun 2009. Awalnya kan kita bukanya keripik pisang tuh. Kebetulan amplang udang ini yang dicari Sungai Luar, amplang udangnya. Nah, kita kerjasama sama amplang udang Sungai Luar. Dan disinilah perjalanan rasa itu berakhir. Atau justru dimulai lagi. Di gerai oleh-oleh khas Indragiri Hilir, setiap produk lokal punya tempat istimewa di hati para pembeli. Kalau misalnya hari-hari biasa ini, sekarang kan pasaran lagi sepi nih, bisa sampai 100 kiloan lebih. Tapi kalau misalnya menjelang Lebaran sampai lepas Lebaran itu bisa kita sampai mencapai 1 ton. Orang luar yang sering beli di sini, bahkan kalau misalnya orang beli di sini, orang Pekanbaru sering, orang luar kota dari Padang sering, bahkan pun dari Jakarta, Jawa, barusan tadi dari Jawa orang mencari amplang udang. Bahkan bule pun dari Jerman, dari Perancis pun, baru-baru ini tadi dari Jerman ada, kemarin pun dari Perancis. Carinya cuma amplang udang juga, karena sini kan oleh-olehnya memang amplang udang gitu. Gerai oleh-oleh menjadi jembatan antara tradisi dan modernitas. Dari dapur ke rumah ke rak etalase, dari tangan pembuat ke tangan pembawa cerita. Manis, lembut, dan gurih, 3 rasa menjadi satu kebanggaan. Penting sekali karena amplang udang ini khasnya oleh-oleh Tembilahan. Kalau misalnya amplang ikan kan, tempat lain kan banyak aja ikan tuh. Kalau misalnya di Tembilahan ini kan banyaknya udang. Kita kan di sini banyak udang seafood, jadi kita bikin amplang udang. Kayak gini kan, seperti ini. Harapannya supaya amplang udang ini tambah maju, bukan hanya di daerah saja, luar daerah pun bisa, luar kota pun bisa, bahkan nanti mungkin sampai ke luar negeri. Ini amplang ini udah sering dibawa ke luar negeri soalnya. Saya aja kalau umrah ini bawa amplang udang saya kasih sama orang Arab di sana. Gitu. Inilah cita rasa dari bumi Indragiri Hilir, lahir dari tangan-tangan sederhana tapi membawa makna yang luar biasa. Dari tepian sungai yang ramai, dari aroma dapur yang tak pernah padam, kuliner Indragiri Hilir terus hidup sebagai warisan rasa, budaya, dan kebanggaan. Cita rasa dari bumi Indragiri Hilir, dari dapur ke hati.